Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman yang saya cintai, teman UT. Terus yang saya hormati Ibu dosen Makul Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Farida Tricahyani, semester 5 PG PAUD Universitas Terbuka. Kami dari Pokja Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang topik COVID-19. Apa sih itu COVID-19? COVID-19 itu adalah penyakit yang menular. Sebagian besar yang tertular mengalami gejala ringan hingga mematikan. Korban yang meninggal di seluruh dunia hampir 700.000 lebih, 23 juta terkonfirmasi kena COVID dan 14 juta jiwa sembuh. Itu terjadi pada tahun 2019. COVID-19, ngeri kalau mendengarnya. COVID-19 pertama muncul di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. Mulai menyebar ke negara lain yaitu pada bulan Januari tahun 2020, dan di Indonesia sendiri mulai terkena COVID itu pada bulan Maret 2020. COVID-19 menyebar dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu percikan air liur pengidap batuk atau bersin. Yang kedua, bersalaman atau menyentuh wajah dengan yang terinfeksi COVID. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, dan mulut setelah pegang percikan air liur orang yang terinfeksi. Yang keempat, yang terakhir yaitu tinja atau feses. Sejak awal kemunculan COVID-19 terus berevolusi dengan dibuktikan dengan gejala-gejala yang timbul. Gejala yang timbul ada 11. Yang pertama yaitu demam menggigil, batuk, nafas pendek, kelelahan, pegel nyeri atau nyeri otot, sakit kepala, disfungsi indera pengecap atau indera penciuman, sakit tenggorokan, hidung mampet dan berair, mual, muntah, dan juga diare. Itulah beberapa gejala yang bisa kita ketahui yang terkena infeksi COVID-19. COVID-19 pada tahun itu, pada masa pandemi, sangatlah membuat kita tidak nyaman, sedang sekolah libur, terus kita tidak bisa kerja, kita hanya di rumah saja, terus terjadi ketakutan yang begitu besar di hati kita semuanya di masa pandemi tersebut. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa melewati itu semua dan pandemi telah berakhir. Tetapi kita mengingat dulu waktu pandemi ya, kita bisa membicarakan pandemi itu sangat mengerikan, dan saya di sini ingin membicarakan tentang cara mencegah COVID-19, yaitu dengan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, hindari kontak langsung dan jaga jarak dengan orang yang sakit, selalu jauhi hewan dan hindari untuk menyentuhnya. Gunakan tisu untuk menutupi hidung saat kita bersin, terus jangan keluar rumah saat sakit, dan selalu konsumsi vitamin C atau suplemen lain untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jangan lupa pakai masker saat keluar rumah. Saat kita keluar rumah, kita harus selalu memakai masker untuk melindungi wajah kita, untuk melindungi hidung dan juga mulut, agar tidak terinfeksi udara yang tercemar. Terus kesalahan saat memakai masker. Kesalahan-kesalahan saat memakai masker adalah yang pertama, masker hanya menutupi mulut saja, itu tidak boleh. Masker sebaiknya dipakai dari pangkal hidung sampai dengan dagu.
Terus masker yang terlalu longgar juga tidak boleh, karena kemungkinan udara bisa masuk. Sebaiknya masker itu yang pas dan juga nyaman di wajah. Memegang masker saat digunakan. Posisikan masker di bawah dagu, itu juga tidak boleh. Apabila ada kegiatan yang mengharuskan kita tidak memakai masker, sebaiknya masker dilepas saja daripada ditaruh di leher. Terus ada pula yang selanjutnya, yaitu saat kita melepas masker, jangan pegang masker, tetapi ambil tali yang ada yang mengikat di telinga kita. Terus kita tidak bisa membersihkan masker kain dengan baik. Sebaiknya masker kain setelah dipakai dicuci dan pastikan tidak terkontaminasi sehingga bisa kita gunakan kembali. Selain masker, biasanya masyarakat menggunakan pelindung wajah, yaitu yang terbuat dari plastik, yaitu face shield. Tetapi pemakaian face shield bisa dikatakan tidak terlalu baik ya, karena apabila kita memakai face shield tidak memakai masker itu kurang begitu maksimal, karena udara yang ada di luar yang sudah terkontaminasi sama orang yang sudah terinfeksi COVID bisa masuk ke mulut kita kalau kita tidak memakai masker. Jadi pemakaian face shield itu kurang begitu maksimal untuk kita. Terus kebiasaan baik yang kita lakukan di masa pandemi itu sebaiknya bisa kita lakukan di masa yang sekarang walaupun pandemi itu berakhir. Selain mengurangi penyebaran virus bagi orang yang sudah terinfeksi, dengan memakai masker tidak pada masa pandemi ini kita bisa melindungi diri kita dari virus yang kemungkinan masih ada, atau udara-udara yang tidak baik untuk kita yang menyebabkan kita sakit. Dengan gagasan ini semoga dengan kebiasaan tersebut di waktu masa pandemi bisa kita selalu terapkan di masa sekarang walaupun pandemi itu sudah berakhir. Pesan saya, jagalah selalu kesehatan dan ciptakan lingkungan yang sehat serta tetap di rumah saja, karena walaupun pandemi itu berakhir tapi kita tetap harus menjaga kesehatan agar kita tetap sehat dan fit, agar kita bisa selalu menjalankan kewajiban kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang saya cintai. Terima kasih untuk dosen Makul Bahasa Indonesia. Maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih kembali. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.